Oke, kita mulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Hormati Pak Dedi, Pak Niko, Pak Sahar, Pak Levi, dan Bapak-Bapak yang lain. Nah, tentunya yang lebih khusus Pak Rode ya, Pak Rode dan Pak Kunto yang akan memberikan pengantar diskusi kita pagi ini mengenai double track khususnya di stasiun Manggarai ya, pembangunan di stasiun Manggarai. Silakan Pak Sahar dibuka. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sekarang ini kesempatan bagi kita untuk mendengarkan perkembangan perkeretaapian Indonesia yang sudah sangat luar biasa. Tidak saja yang modern, MRT, kereta api cepat, Jakarta-Bandung, LRT, tetapi yang biasa-biasa juga dikembangkan. Nah, itu termasuk nanti rencananya Manggarai sebagai main station atau stasiun sentral ya Pak ya, Pak Rode. Jadi nanti rencananya kemungkinan akan beralih ke Manggarai seperti di KL ada KL Sentral. Jadi nanti ini sudah mulai dibangun double track atau didengarnya dan sudah mulai dioperasikan tanggal 28 Juni kemarin dengan segala permasalahannya sekarang. Mungkin orang pengguna jasa itu belum familiar. Nah, hari ini kita dengarkan dari regulator yang menguasai prasarana perkeretaapian terkait dengan sarananya, bagaimana sih rencananya itu. Paling tidak kita mulai dengan yang dekat dengan orang ramai, Jabodetabek. Nah, Pak Paulus Rode itu dari kereta api Kabalai Jakarta Tangerang yang juga guru besar transportasi darat STTD sudah menyediakan waktu luar biasa. Terima kasih Pak Rode. Monggo Pak Wendy, kita langsung aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Rode. Kalau mau saya screen juga silakan. Bapak masih di mute itu. Ya, siap. Baik, yang kami hormati Pak Wendy Aritenang, Pak Dedi Darmawan, Pak Yogi Hartiman, Pak Sahar, Pak Niko Jayasinga, Pak Bambang Derajat, Pak Elvi, mungkin ada beberapa yang saya mohon izin belum kenal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini sebuah kehormatan bagi kami diberikan kesempatan untuk bisa sharing atau melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan perkembangan perkeretaapian, khususnya yang berkaitan dengan apa yang menjadi tugas kami di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten. Jadi sekali lagi dalam kesempatan sharing hari ini, saya juga tidak punya maksud untuk menggurui. Oke, sepertinya di sini saya ketika melihat dapat informasi dari Pak Sahar akan sharing gitu ya bersama dengan para dosen STTD yang sudah begitu banyak punya pengalaman di bidang perkeretaapian. Jadi sebenarnya agak minder juga, agak minder. Tadi karena di awal kami sampaikan bahwa sebelumnya Pak Edi Nur Salam yang diberikan amanah untuk bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi karena beliau ada kesibukan, beliau menyampaikan kepada saya untuk bisa menggantikan, mungkin diceritakan tentang DDT, double track, dan pengembangan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Jadi sekali lagi terima kasih kesempatan yang luar biasa ini. Nanti kami sangat mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian masukan, ya karena seperti contoh ini Pak Bambang Derajat ini adalah kepala balai pertama di ITP Jakban Pak. Jadi sebenarnya beliau sudah sangat paham tentang
bagaimana situasi di dalam pembangunan DDT. Pak Niko Jayasinga juga, waduh ini kalau ini mbahnya perkeretaapian juga, Pak Yogi, wah luar biasa, beliau banyak berkecimpung pada saat beliau bertugas di perkeretaapian. Jadi kami sekali lagi mohon bimbingan, mohon informasi, masukan supaya tantangan pekerjaan yang sedang kami hadapi bisa terselesaikan. Mohon izin saya share paparan, Pak. Silakan, Pak. Kami sampaikan juga bersama saya ada Pak Kunto. Beliau sekarang kasih prasarana, sebelumnya pernah menjadi PPK Paket A. Jadi PPK Paket A yang bertugas untuk membangun stasiun Manggarai. Jadi sebenarnya lebih paham, lebih banyak tahu Pak Kunto dibanding saya. Saya memang menangani semua sehingga mungkin ada beberapa hal yang nanti ketika diskusi, ketika ada beberapa hal yang mau dikonfirmasi nanti saya dibantu oleh Pak Kunto. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Rudy Paulus Gaguk Pujiono. Saya alumni dari STTD, Pak, lulus tahun 98, angkatan 17. Sebelumnya saya hampir 20 tahun berada di STTD, dimulai dari sebagai pengasuh, asisten dosen, jadi sempat menjadi Kapus Bintar, terus menjadi Kaprodi D3 PKB, mengajar juga, dan mulai tahun 2015 saya pindah ke PKTJ Tegal, terus berkat Pak Yogi juga saya bisa kembali ke sekretariat BPSDM saat itu, terus bergeser menjadi kabak rumah tangga di Biro Umum, dan lanjut di tahun 2019 saya dapat tugas sebagai Kepala Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jakarta dan Banten sampai sekarang, Pak, sudah hampir 3 tahun. Dan sungguh pengalaman luar biasa karena ini tantangan besar buat saya, pengalaman baru menjadi Kepala Balai langsung wilayah Jakarta dan Banten dengan segala persoalan dan kompleksitasnya. Tapi ini tantangan buat saya pribadi, saya terus belajar supaya bisa melaksanakan amanah yang telah ditugaskan dengan saya. Tadi disampaikan oleh Pak Sahar bahwa memang status saya sebenarnya masih dosen, masih untuk lektor saya masih ada sebenarnya, tapi kemarin ketika saya berpindah ke struktural berhenti sementara. Jadi nanti suatu saat kalau memang sudah selesai di struktural mungkin saya akan kembali ke habitat saya, Pak, sebagai dosen bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, kami lanjutkan. Jadi menyampaikan terkait dengan pembangunan double track Manggarai Cikarang dan pengembangan stasiun Sentral Manggarai. Ada beberapa outline highlight yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentang DDT tersendiri, terus pembangunan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Yang terakhir yang ini lagi happening, Pak, lagi ramai dibicarakan tentang switch over 5 di Manggarai yang berdampak terhadap perubahan pola operasi. Jadi pola operasi terutama pengguna KRL yang luar biasa di stasiun Manggarai, karena dalam satu hari hampir 250 ribu orang yang transit di sana. Jadi perubahan pola operasi ini sungguh dampaknya luar biasa. Jadi mendapat atensi yang cukup besar, masyarakat juga sangat aware dengan perubahan-perubahan tersebut. Nanti kami akan melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian persiapan kami, tantangan yang kami hadapi, dan permasalahan yang kami hadapi. Yang pertama terkait dengan kami akan melaporkan mungkin secara umum terkait dengan double track. Jadi rencana pengembangan double track ini tujuannya adalah memisahkan jalur
kereta jarak jauh dengan kereta komuter. Jadi dimulai dari arah Manggarai sampai dengan Cikarang. Jadi cita-citanya double track itu adalah dari Manggarai sampai dengan Cikarang. Kami melaporkan untuk rencana pengembangan double track ini, di samping membangun tracknya ada 4, ada dwi ganda, yang 2 untuk komuter, 2 untuk jarak jauh. Kami juga mengembangkan banyak sekali stasiun-stasiun yang berada di lintas Bekasi tersebut. Dan di dalam perencanaan pembangunannya, stasiun Manggarai ini menjadi stasiun akhir, didesain untuk menjadi stasiun sentral, stasiun yang terintegrasi baik yang intra maupun yang antar moda. Jadi kami laporkan juga, kami menyampaikan untuk pembangunan beberapa stasiun. Jadi sudah ada 14 stasiun dari Manggarai, dari Manggarai sampai dengan Cikarang. Yang sudah selesai dibangun ada 11, yang 3 lagi dalam proses. Kami melaporkan untuk stasiun Jatinegara sudah selesai, Manggarai ini yang tantangan terbesarnya, kami bagi menjadi 2 tahap, direncanakan nanti selesai di 2025 untuk pembangunan yang di dalamnya. Ya, harapan kami nanti untuk yang kawasan di sekitarnya, ini nanti bisa segera terselesaikan karena pentingnya support akses ini, integrasi di wilayah sekitar stasiun Manggarai ketika nanti dioperasikan. Karena saat ini juga luar biasa tantangannya, di area sekitarnya masih belum tertata dengan baik. Perbandingan dengan karena stasiun Manggarai nanti menjadi stasiun sentral yang melayani kereta jarak jauh, komparasinya langsung pasti ke stasiun Gambir. Gambir dengan kemudahan parkir terutama dan seterusnya. Tapi memang kalau Gambir saat ini tidak terintegrasi, jadi yang intramodanya. Jadi karena kalau kita mau ke stasiun Gambir untuk menggunakan kereta jarak jauh, pengguna KRL harus berhenti di Gondang Dia atau Juanda, baru lanjut menggunakan angkutan yang lain. Nah, kalau di stasiun sentral nanti kita harapkan untuk yang intramoda itu benar-benar dilayani full di jaringan pelayanan perkeretaapian. Kami lanjutkan juga di dalam pembangunan DDT ini ada kita membangun Dipo Cipinang. Nah, ini Dipo Cipinang ini kita bangun memang bukan tusi kita, tetapi karena kebetulan ada Dipo Jatinegara yang saat itu berada di area sekitar stasiun Jatinegara kita kembangkan, sehingga Dipo di Jatinegara ini harus kita pindah. Nah, kita mengusulkan pembangunan Dipo Cipinang. Ini juga tantangan besar, mungkin Pak Bambang Derajat bisa mengetahui, kita memang tidak begitu banyak punya pengalaman untuk membangun Dipo. Jadi pada saat proses menyerahkan kepada PT KAI masih banyak hambatan-hambatan, dan ini menjadi pembelajaran bagi kami. Stasiun-stasiun yang sudah selesai, jadi untuk Klender, Buaran, Cakung, dan Baru, Kranji ini sudah selesai dibangun. Yang Bekasi sekarang dalam tahap penyelesaian, finishing, dan kami harapkan di tahun 2022 di sekitar bulan Agustus ini sudah selesai pembangunannya. Untuk Tambun ini juga sempat tertunda dan tahun ini kami selesaikan. Untuk Cikarang, Cibitung sudah selesai. Dan kami juga melaporkan Pak untuk pembangunan double track-nya yang sudah ready, tanahnya itu sampai dengan Bekasi. Dan ini juga harapan kami tahun ini kami bisa menyambungkan. Jadi kalau selama ini masih sampai di Cakung saja, nah nanti double track ini nanti bisa sampai Bekasi. Dan dengan penyambungan sampai Bekasi double track, harapannya frekuensi pelayanan KRL maupun kereta terutama KRL ya bisa meningkat, karena ketika sudah masuk di jalur Bekasi sudah tidak bercampur lagi dengan kereta jarak jauh yang selama ini jadi kendala, karena biasanya KRL nunggu jarak jauh yang lewat karena menggunakan trek yang sama. Target dari pengoperasian DDT ini selain untuk memisahkan pola pergerakan, juga dalam rangka mendukung upaya percepatan bagaimana bisa DJKA atau Kementerian Perhubungan bisa melayani target 2 juta penumpang KRL setiap tahun, sehari dalam 1 hari. Ini menjadi tantangan. Pada saat sebelum pandemi sudah sampai 1,2 juta. Nah, sekarang karena pandemi, sekarang posisinya sudah mulai naik lagi, sudah mendekati 800
800.000 orang per hari yang menggunakan KRL karena pembatasan sudah mulai dikurangi. Nah, targetnya nanti dalam waktu dekat pasti akan kembali ke 1,2. Nah, ketika sudah mulai ke 1,2 penumpang, ini juga luar biasa tantangan yang harus dihadapi. Kalau di lintas, mungkin mohon izin kami cerita di luar ini. Kalau kita mengenal ada 2 lintas utama ada 3 lintas utama di jaringan perkeretapan di Jakarta itu. Kalau lintas ke Bekasi, ini upaya yang kita lakukan dengan double track. Yang lintas ke Bogor sekarang kita lakukan ada revitalisasi persinyalan sehingga dari blok tertutup menjadi terbuka. Karena pengembangan kalau penambahan trek sepertinya areanya juga sangat terbatas yang ke lintas Bogor, sehingga peningkatan persinyalan ini harus dilakukan supaya bisa meningkatkan kapasitas layanan dengan sistem persinyalan yang tertutup menjadi terbuka, otomatis nanti headway-nya nanti bisa ditambah. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan. Terus untuk yang lintas Serpong, lintas Rangkas ini juga dalam tahap persiapan, direncanakan dengan menggunakan loan IP 563 untuk pengembangan persinyalannya. Lanjut, ini perubahan pola operasi kereta api Jabodetabek sebelum dan sesudah DETT. Kalau kita lihat saat ini kereta jarak jauh itu berhenti di Gambir, di Manggarai ini penumpang kereta jarak KRL dari Bekasi itu nanti langsung bisa ke kota. Terus yang kalau dari Bogor itu tidak bisa ke kota, jadi transit di Manggarai, baru nanti lanjut juga seperti itu ya. Jadi terus untuk yang dari Bekasi ini harus transit di Manggarai, baru lanjut ke Tanah Abang. Dan yang signifikan perubahannya adalah perubahan posisi stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral yang melayani kereta jarak jauh. Diharapkan memang Gambir dikembalikan sebagai fungsinya untuk bisa melayani kereta komuter, karena selama ini dulu pernah melayani komuter, sekarang tidak melayani lagi. Dan ini juga tantangan besar, Pak. Ini kebetulan kan di dalam media dosen gitu, Pak. Jadi ada hal yang mungkin saya agak merdeka menyampaikannya. Ini juga tantangan besar buat kita, meyakinkan PT KAI bahwa selama ini memang PT KAI agak cukup beratan gitu ya, geser stasiun Gambir dengan segala fasilitasnya yang sudah melayani kereta jarak jauh, harus pindah ke Manggarai. Ini juga sudah kita lakukan upaya-upaya yang lain, Pak. Stasiun Jatinegara kita akan optimalkan untuk melayani kereta jarak jauh. Stasiun Bekasi juga seperti itu. Nah, mungkin yang terbaru di stasiun Cikarang ini, setelah kita modernisasi, kemarin sudah ada kereta jarak jauh yang berhenti di stasiun Cikarang, dan ternyata animo masyarakatnya luar biasa. Dan cukup banyak mengurangi beban stasiun Gambir maupun stasiun Senen, karena ada kereta jarak jauh yang PSO, yang ekonomi, juga ada yang komersil yang melayani stasiun Cikarang. Dan ini kalau kita melihatnya ini ada potensi mengurangi beban Gambir dari secara keseluruhan. Nanti orang yang menuju ke pusat kota dengan keinginan untuk menggunakan moda kereta api bisa tidak harus ke pusat kota, tetapi bisa melalui Cikarang, Bekasi, dan seterusnya. Mungkin ini yang sebagai informasi yang bisa kami laporkan. Pak Sahar, mohon izin kalau misalkan sudah mendekati 30, nanti mohon berkenan diingatkan, Pak. Saya juga pakai timer, tapi kalau misalkan saya lupa, mohon berkenan Pak Sahar mengingatkan, Pak ya. Baik, silakan Pak. Ya, siap Pak Wendy. Selanjutnya ini terkait dengan pembangunan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Kami laporkan memang stasiun Manggarai ini stasiun yang sangat strategis, terutama untuk penumpang transit. Jadi pertemuan antara lintas Bogor dan lintas Bekasi yang cukup besar. Jadi untuk yang
saat ini berdasarkan data yang kami dapatkan dari KCI, penumpang transit yang ada di stasiun Manggarai itu hampir 250.000 orang dalam satu hari. Jadi mengelola begitu banyak penumpang transit. Dan saat ini memang ketika pembangunan stasiun Manggarai, ada perubahan pola operasi, untuk eksternal masih memang belum begitu dibutuhkan untuk aksesnya, tetapi nanti di masa mendatang ketika sudah ultimate, sudah kereta jarak jauh melayani, ini memang sangat dibutuhkan. Tadi kami laporkan bahwa stasiun Manggarai ini adalah stasiun akhir dalam proses pengembangan double track. Jadi ini menjadi stasiun yang sangat-sangat strategis. Jadi bagaimana bisa terintegrasi pelayanan yang intermoda maupun antar modanya. Yang intermodanya sekarang baru terintegrasi dengan kereta bandara, saat ini sudah dioperasikan, dan harapannya dengan kereta jarak jauh nanti dioperasikan dilayani di stasiun Manggarai, nanti konsep stasiun sentral yang terintegrasi intermoda ini bisa tercapai. Dan pengguna kereta api tidak harus banyak berpindah, jadi mulai dari kereta komuter yang ada di wilayah-wilayah pinggir kota nanti bisa langsung ke stasiun Manggarai, tinggal pilih mau lanjut ke KA Bandara dan seterusnya. Nah, untuk yang antar modanya ini menjadi tantangan besar yang sudah dimulai dengan kami terintegrasi dengan pelayanan bus Transjakarta. Dari sisi prasarana kami sudah membuat akses baru di sisi pintu barat, nanti kami akan sampaikan. Nah, yang pintu timur yang ini jadi pembangunannya kami bagi jadi 2 tahap. Yang sekarang sudah selesai ini yang tahap 1 yang menyelesaikan gedung yang sisi barat. Nah, ini yang sisi timur sedang proses. Ini mungkin kami melaporkan kalau kami menjelaskan di pekerjaan DDT tadi kami menjadi paket A, paket B. Mungkin saya mundur sedikit lagi. Jadi untuk pembangunan Manggarai ini kami bagi menjadi 2, ada paket A dan paket B. Paket A ini khusus yang warna biru yang mengerjakan pembangunan di area stasiun Manggarai sampai dengan Jatinegara. Yang B2 ini yang mengerjakan di Bocipinang sampai dengan Kranji. Sekarang ini semuanya sudah selesai. Nah, sekarang yang B1 tapi kami sekarang menyebutnya paket B saja, proses pembangunan Bekasi dan seterusnya. Ini untuk marketnya desain stasiun Manggarai, ini kami bagi menjadi 2 tahap. Tahap 1 itu menyelesaikan pembangunan di sisi barat. Ini juga tantangan luar biasa, Pak, karena pembangunannya berada di trek aktif, sehingga dari rencana awal ketika dilelangkan itu tahun 2015 sampai dengan 2017. Tahap 1 itu selesai itu di tahun 2021. Bayangkan Pak, mundur hampir dari 2017, hampir 5 tahun ya, 5 tahun dari rencana awal. Nah, masalah yang dihadapi dalam pembangunan di tahap 1-nya, di samping memang karena di trek aktif, kita banyak yang pekerjaan yang berkaitan dengan misalkan listrik aliran atas, ya, bagaimana tidak mengganggu trek, itu bekerja di window time, jadi bekerja hanya di 4 jam dan seterusnya. Di samping masalah-masalah yang lain, pembebasan lahan yang luar biasa tantangannya, penertiban lahan yang luar biasa tantangannya, dan pekerjaannya ini yang pekerjaan yang tidak bisa paralel, jadi banyak yang pekerjaan seri, jadi mundur yang satu, otomatis akan domino ke kegiatan yang lain. Jadi ini menjadi tantangan besar. Di tahap yang kedua juga seperti itu. Tahap kedua itu kontraknya di 2019 sampai dengan 2021. Tapi sampai dengan 2022 ini kami juga belum selesai, sudah berpanjang. Dan ini ada potensi lagi untuk mundur lagi di 2023 karena dari anggaran yang tersedia sekarang kami masih belum bisa mampu menyerap. Ini nanti kami juga mohon sharing kira-kira ada strategi khusus nggak gitu ya untuk bisa menyelesaikan. Jadi permasalahan yang kami hadapi di samping tadi pekerja di trek aktif, terus ada window time, ada penitipan lahan. Jadi efek domino dari pekerjaan yang tertunda tadi itu yang menyebabkan sampai sekarang stasiun Manggarai ini belum selesai.
Ya, kami mohon doanya di tahun 2025 nanti bisa terselesaikan untuk yang pembangunan di dalam stasiunnya, dan termasuk jaringan-jaringan pendukungnya. Ini nanti yang eksternalnya juga pemerintah DKI juga sudah menyiapkan supaya pada saat di 2026 nanti di awal tahun 2026 dioperasikan. Jadi di jaringan internal maupun eksternalnya semuanya sudah ready. Untuk tahap yang satu ini yang pekerjaan kegiatan di tahap yang warna kuning. Jadi termasuk ini yang stasiun Matraman, Pak, kami laporkan minggu depan nanti mau dioperasikan. Di stasiun Matraman ini ada stasiun baru khusus melayani untuk komuter. Polanya nanti stasiun ini seperti halte, dan ini juga diharapkan bisa mengurangi beban dari stasiun Manggarai saat ini yang setelah SO5 ini luar biasa karena gedungnya masih separuh, tetapi kita sudah harus melayani penumpang yang begitu besar. Yang harapannya stasiun Matraman ini bisa mengurangi beban dari stasiun Manggarai. Desain ultimate-nya ini untuk yang warna, jadi ada 3 lantai, Pak. Lantai yang bawah yang at grade ini nanti diharapkan nanti untuk pelayanan kereta bandara dan yang Bekasi Line. Untuk yang di atas ini yang Bogor Line, yang warna biru, dan yang merah ini adalah kereta jarak jauh. Sekarang yang sudah selesai ini adalah di tahap 1, yang jadi yang elevated Bogor Line dan yang kereta bandara. Nah ini yang sekarang Bekasi Line ini kami sementara setelah SO5 kami menggunakan di jalur yang ada sekarang di bawah sini karena pembangunannya, karena ini masih transisi, jadi kalau SO berarti ada yang dihidupkan, trek yang dihidupkan, harus ada beberapa dimatikan untuk melanjutkan pekerjaan. Jadi mohon doanya ini juga bisa terselesaikan dalam waktu dekat. Ini desain secara keseluruhan nanti ketika selesai, sisi yang bagian timurnya ini untuk bangunan yang lama, heritage-nya kita tetap pertahankan, ya kita tetap pertahankan. Jadi banyak jalur elevated yang nanti kita akan bangun. Jadi pemisahan tadi yang kereta lintas Bogor dan lintas Bekasi nanti bisa dilakukan. Kalau dilihat dari ya Pak Rode, 5 menit bisa. Ya, oke, terima kasih. Baik Pak, siap. Terima kasih. Nah ini untuk SO5, ya untuk SO5 ini kami jelaskan Pak. Jadi ada rencana 7 SO yang nanti direncanakan. Ini sekali lagi, kenapa begitu banyak SO, di samping juga masing-masing SO ini juga tantangannya luar biasa karena berbeda dari pembangunan SO di tempat lain. Sebagai contoh di SO5 ini, yang kita lakukan kemarin ada 8 titik yang harus kita kerjakan di dalam switch over. Nah, switch over ini yang menarik, proses pelaksanaannya memang hanya dilakukan dalam periode jam tertentu, di dalam window time, hanya 4 jam, mulai bekerja dari ketika kereta tidak beroperasi sama sekali, dan harus selesai sebelum kereta pertama lewat. Dan kalau kita melihat dari 7 tahapan SO ini yang sudah dilakukan adalah SO5. Yang SO6 dan S7 sampai dengan ultimate ini direncanakan selesai di Desember 2023 untuk SO7-nya. Nah, yang menarik untuk yang SO5 ini karena ada perubahan pola operasi. Jadi yang dominan adalah untuk yang lintas Bogor dan lintas Bekasi. Sebagai contoh, lintas Bekasi yang biasanya langsung ke kota, ini sekarang harus transit di Manggarai, lanjut ke berpindah untuk ke trek yang lain, menggunakan di elevated yang di lintas Bogor, yang di bagian atas, untuk menuju ke kota. Tapi untuk yang ke Tanah Abang sekarang nggak transit lagi. Begitu juga sebaliknya yang dari Bogor yang biasanya langsung ke Tanah Abang sekarang harus transit dulu, tapi dia langsung ke pusat kota atau ke Jakarta Kota. Nah, perubahan-perubahan ini memang harus kita sosialisasikan. Penumpang yang biasanya transit itu antar jalur jadi crossing, ya ini harus berganti dengan yang biasa transitnya horizontal menjadi vertikal. Nah, ini tantangannya yang harus kita hadapi, bagaimana menyiapkan pelayanan untuk hampir 250
penumpang transit tadi itu dengan fasilitas yang terbatas. Upaya yang kita lakukan, ini ada perubahan-perubahan operasi, mungkin nanti bisa dilihat di bahan kami. Nah, strategi yang bisa dilakukan adalah menganalisis dari pola transit yang ada di sana. Berapa sih yang berpindah dan seterusnya. Untuk yang dari Bekasi di dalam share informasi tentang kegiatan hari ini, pasar menyampaikan di dalam itu yang dari Bekasi diuntungkan. Memang benar Pak, dari Bekasi itu karena selama ini hampir 65-70% itu penumpang yang dari Bekasi ke transitnya ke Manggarai sebelum ke Tanah Abang. Nah, dengan adanya pola langsung ini banyak diuntungkan karena itu juga yang biasanya cukup besar transit di Manggarai nggak perlu transit lagi. Tapi yang dari Bogor ini yang harus terbiasa juga, yang biasa di Tanah Abang, terutama ibu-ibu yang biasa belanja harus bawa barang, terus harus transit di Manggarai dengan perubahan budaya, ya, kalau boleh saya jelaskan. Biasanya transit bergeser, terus sekarang harus menggunakan fasilitas lift, eskalator, tangga, dan seterusnya, termasuk signage yang disiapkan. Dan ini menjadi tantangan besar. Ini beberapa fasilitas yang di sana. Stasiun Manggarai cukup lengkap, cukup megah, cukup mewah mungkin ya dibandingkan dengan stasiun sebelumnya. Bahkan ada yang menyatakan mirip seperti di Jepang karena memang desainnya orang Jepang. Jadi fasilitasnya baik untuk yang sehat maupun yang difabel dilayani dengan baik. Fasilitas untuk kesehatan dan seterusnya semuanya difasilitasi dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sebelum ke ini saya akan menyampaikan kendala beberapa. Mohon izin tambah 5 menit lagi Pak ya. Ya Pak, silakan. Dan ini mungkin kami meng-highlight Pak terkait dengan permasalahan pembangunan stasiun dan DDT Manggarai Cikarang. Jadi peningkatan jumlah penumpang yang keluar masuk stasiun Manggarai belum didukung akses yang memadai, terutama akses di pusat bisnis kawasan. Terus konektivitas dengan moda angkutan, baik itu Transjakarta, bus mikro, bajai, ojol, opang, dan seterusnya, ini masih belum tertata dengan baik. Kami melihat juga area parkir ini, ya walaupun sebenarnya kita mendesain stasiun Manggarai ini sebagai stasiun sentral, di mana lebih diutamakan untuk transitnya. Jadi, tapi karena melayani kereta jarak jauh, kita juga harus mempersiapkan. Nah, ini untuk yang di area stasiun Manggarai tersendiri saja sebenarnya nggak cukup. Jadi perlu ada pengembangan yang di Pasaraya ini, kalau ada rencana pengembangan dulu ada terminal terpadu, kawasan terpadu ini, mungkin area parkirnya bisa disiapkan di sekitar Pasaraya nanti dengan jembatan penyeberangan dan seterusnya didesainnya yang awalnya memang seperti itu. Termasuk akses ini harus disiapkan. Terus penanganan dan pembinaan pasar tradisional, terutama yang di sisi pintu timurnya, saat ini memang luar biasa kemacetannya. Belum dioperasikan kereta jarak jauh saya sudah macet karena memang perlu ditertibkan. Ini menjadi tantangan besar. Terus untuk usulan kita ada penambahan jalur, jalan menuju kawasan Sudirman, Kampung Melayu, Matraman, Kota Kasabangsa untuk akses nih ya, akses jalan supaya sekali lagi nanti kalau tidak hanya yang intramodanya yang bisa disiapkan, tetapi yang antar modanya juga seperti itu, termasuk jaringan jalannya untuk bisa menuju ke kawasan Manggarai. Ada pengembangan konektivitas halte Transjakarta. Untuk yang pintu timur kemarin dari MTJ dari DKI sudah membangun, ya, terus sudah terintegrasi. Kami juga membangun jalur pintu khusus barat yang langsung terintegrasi. Ini juga tantangannya luar biasa kemarin untuk menertibkan dan sekarang sudah bisa dimanfaatkan. Terus ada pengembangan area park and ride di stasiun Manggarai. Ini juga kami sangat mengharapkan bisa direalisasikan sehingga di tahun 2025 ketika stasiun Manggarai selesai dibangun, semuanya sudah siap, sudah ready untuk bisa melayani. Mungkin itu yang bisa kami laporkan, Bapak Ibu sekalian, para dosen yang kami hormati. Selanjutnya kami dengan tangan terbuka siap menerima masukan
siap menerima rekomendasi apa saja yang bisa kami lakukan untuk bisa mempercepat proses pembangunan. Demikian yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Kami serahkan ke Pak Wendy atau Pak Sahar, mohon izin. Baik, terima kasih Pak Rode. Bisa tolong di stop dulu share screen-nya. Oke, saya kira di sini banyak ini yang ini. Saya sampaikan dulu tanya jawabnya ya Pak Rode kepada, biasanya kita cari yang paling senior dulu nih Pak. Saya paling senior. Senior udah pakai tutup mulut lah gitu. Iya, ini lo udah banyak orang. Udah banyak orang, Mas. Iya. Kan Pak Dedi. Terima kasih Pak Wendy atas kesempatannya, dan Pak Rode luar biasa presentasinya. Semoga Bapak terus sukses dan proyek-proyeknya bisa berjalan dengan lancar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu masalah BMN ya, masalah BMN barang milik negara, dan yang kedua itu adalah masalah kesempatan yang perlu diberikan kepada para investor, mengingat alokasi anggaran APBN maupun BUMN itu sangat terbatas. Yang pertama dulu tentang BMN, Pak Rode ya, mohon diperhatikan ya, kalau kita membangun terutama di daerah terminal, di stasiun yang existing, terutama yang existing seperti Manggarai itu, mohon diperhatikan betul urusan asetnya, aset tanah yang ada di Manggarai itu yang dibangun oleh APBN digunakan untuk membangun di sana. Bapak perhatikan betul asetnya itu milik siapa, tercatat di mana, tercatat di PT KAI kah, atau menjadi BMN Dijen Perhubungan, Dijen Perkeretaapian. Itu penting. Karena belakang hari, kalau itu tidak betul-betul diperhatikan, akan muncul masalah-masalah besar. Yang pertama, bahwa APBN tidak boleh dibangun pada tanah yang bukan milik pemerintah. Dan yang kedua, kalau nanti ada investor asing atau lokal lah mau membangun sesuatu di sana, nanti kesulitan berhubungan dengan siapa mereka. Nah, itu yang pertama tentang BMN, mohon diperhatikan. Dan yang kedua tentang kesempatan untuk investasi swasta. Nah, kita kan ingin bahwa stasiun itu seperti konsep awalnya dulu waktu zamannya Batutut, itu betul-betul fully integrated gitu loh, Manggarai itu. Pemerintah saya kira tidak akan sanggup untuk membiayai itu. Jadi berikan kesempatan, apalagi PT Kereta Api Indonesia. Janganlah dibilang, udah kita sanggup, udah jangan pakai swasta-swastaan, kita bangun sendiri. Bohong itu, dodol. Bohong. Berpuluh-puluh tahun itu tidak pernah terjadi. Jadi harus diberikan kesempatan kepada swasta untuk berinvestasi di sini. Membangun mall kah, membangun apapun. Apartemen kah, hunian kah yang bagus-bagus gitu loh. Seperti di Jepang atau dimanapun sana di luar negeri. Nah, tapi untuk itu, tolong dibuatkan aturannya, peraturan-peraturannya untuk bekerja sama atau apapun lah, BOT kah atau apapun, itu yang firm gitu loh. Yang tidak abu-abu. Jangan nanti setelah itu, harus minta persetujuan PT KAI, harus minta persetujuan Dijen. Usahakan bisa peraturan yang satu pintu. Kenapa demikian? Karena ini besok saja ada hari Senin ya, ada investor dari lokal yang dia sangat tertarik untuk membangun di sekitar terminal, di sekitar stasiun itu. Jadi tolong dibuatkan yang benar-benar bagus. Parode bukan Parode yang bikin, pasti di tingkat yang lebih atasnya lagi, yang dulu diduduki oleh Pak Wendy, sekarang diduduki oleh siapa itu di sana. Demikian Pak Wendy, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Pak Dedi katakan ini, Pak Arode ya, sangat mendasar ini. Memang sekarang belum kelihatan ininya, mungkin kita lagi sibuk membangun ya, belum kelihatan dampaknya, tapi nantinya itu akan besar sekali yang pengaruhnya yang Pak Dedi katakan tuh. Terima kasih Pak Dedi. Ada yang lain, siapa yang ingin menambahkan? Pak Bambang Derajat atau Pak Niko atau siapa, silahkan. Ada Pak
Suryanto, Pak, KNKT. Oh, Pak Suryanto. Oh, iya. Ya, silakan Boleh. Pak Sur. Nggak kelihatan soalnya gambarnya. Pak Sur. Saya Pak Suryanto. nggak lihat ininya. Kalau belum ada, saya kasih kesempatan. Pak Niko mau nambahkan? Ya Pak, saya menambahkan Pak. Nah, sambil kita lihat. Pak, bersama pengalaman saya waktu di Direktorat Keselamatan, permasalahan yang dibicarakan oleh Bapak sebelumnya itu adalah masalah mengenai aset, Pak. Jadi saya setuju bersama Pak Dedi mengenai aset. Karena kan kita taik-taikan, Pak, terutama penyewaan tanah, lahan tanah. Kita jadi taik-taikan, walaupun kita sudah ada dulu prosesnya lama, Pak. Lebih dari 10 tahun kami ngurus mengenai apa, mungkin sama waktu ada di Bapak sebagai Dirjen mengenai aset tanah kereta api. Jadi di kereta api kita punya aset, tapi gambarnya tidak ada. RW-nya semua ada di taman teman-teman di kereta api. Waktu dulu masih Perjan, waktu saya masuk dari Perjan. Sekarang ada apa? Di nomor rekening yang mengenai pendapatan bukan pajak dulu, Pak, untuk Departemen Perhubungan. Dan itu selama tidak pernah diisi, Pak. Jarang diisi, karena penyewaan lahan tanah, segala macam pun tanah, itu diambil oleh teman-teman kereta api. Dan saya dari dulu mengajukan, kenapa tidak bukan kita yang beralih berkeras gitu, berkeras untuk bahwa itu milik negara, jadi pemasukan negara, karena nanti pengelolaannya 70% bisa digunakan untuk pertambahan seperti tadi, pelayanan segala macam. Dan itu pun bisa dikerjakan, tapi itu menjadi masalah sekarang, Pak. Jadi masalah termasuk aset. Waktu itu saya ngikuti adalah pembangunan rencana dari Mbak Tutu tadi, singgung tadi, Manggarai Terpadu. Bisa Manggarai Terpadu, tapi bukan stasiunnya dulu yang terpadu, tapi adalah terminal kereta, terminal bus. Kenyataan pembebasan tanah yang menjadi masalah. Karena di depan lahan itu, Pak, masalah di lahan Manggarai itu masalah, jalannya sempit dan masih ada orang penduduk yang status tanahnya masih ditanyakan di status quo-nya, Pak. Jadi di dalam RW itu adalah tanah kereta api atau tanah pemerintah zaman dulu, Pak. Tapi masalahnya sekarang pembebasan tanah itu udah campur raut. Jadi biasa kalau pimpinan kan kalau agak ribut begini menghindar, Pak. Itu pola Mbak Tutu betul, Pak. Itu jadi intermodalnya sudah berjalan. Jadi kalau dihidupkan atau dibebaskan di depannya itu, Pak, bisa jadi luas tanah itu bisa. Dan itu pun kelemahan lagi di tanah di lingkarannya Manggarai tadi adalah banyakkan rumah dinas teman-teman PTKA yang sudah pensiun tapi sudah dibeli apa gimana saya kurang ngerti, karena itu kuncinya ada di bagian tanah di PTKA. Jadi banyakkan rumah dinas, Pak. Dan itu pun kita juga ada rumah dinas itu ada di depan, posisinya kurang menguntungkan kalau dari segi tanah untuk pengembangan, Pak. Karena itu di sisi diapit oleh balai perkeretapian, kemudian di samping ada taranya jembatan yang nggak bisa dikutik-kutik, kemudian sebelah barat itu balai, sebelah timurnya ada perumahan. Jadi kayak gitu, Pak. Jadi masalahnya. Dan saya setuju, Pak, semua itu ditata baik dan ada kesambungan. Jadi dulu ada penyerahan bahwa stasiun ada milik diserahkan kepada PTK. Kalau ditelusuri hanya 6 stasiun yang nggak tahu, Pak, kalau sekarang udah berubah bagaimana, kurang mengerti. Tapi dulu adalah sebagai perubahan stasiun itu hanya ditujukan kepada untuk pengelolaannya saja, gitu, Pak. Jadi itu yang bisa tadi ada hubungan dengan Pak Dedi mengenai kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu pengelolaan tadi, apalagi dikaitkan dengan TOD. Jadi itu bisa dibuatkan TOD, Pak. Ada rencana dulu adalah buat hotel, Pak, di atasnya itu. Makanya di stasiun Manggarai itu ada pemisahan antara long distance dan komuter. Beda tingkatnya, Pak. Jadi itu titik buntunya untuk long distance adalah di Manggarai, gitu. Untuk mengubah ganti, sementara itu belum jadi, makanya diambil titik di Gambir. Karena untuk akses eksekutif lebih mudah segala macam. Tapi dengan adanya kemudahan jalan mungkin kan. Tapi kalau dengan kondisi sekarang akan menyulitkan. Jalannya agak sulit, Pak. Ya, baik. Sulit gitu. Itu aja masalah saya, Pak. Mungkin bisa dikembangkan Pak Rode nantinya
Itulah peninggalan-peninggalan permasalahan yang dahulu yang kami hadapi. Makasih Pak. Terima kasih Pak Niko. Baik, kita lanjutkan ya Pak Suryanto. Sudah siap? Pak Sur? Iya Pak. Silakan. Selamat pagi Pak Wendy. Selamat pagi Pak Pagi Sur. semuanya Pak. Wah, NKT kita ini. Ya. Saya mengikuti agak telat tadi Pak. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kami sesuai dengan tugas kami masalah keselamatan, kami hanya mengingatkan bahwa selama pembangunan ini akan banyak hazard-hazard yang terjadi. Nah, untuk ini apakah di dalam proyek ini juga sudah dilakukan HIRA, Hazard Identification and Risk Analysis. Nah, ini sangat penting Pak, karena banyak pengalian, banyak hal yang di luar dari normal. Nah, ini perlu juga mengenali hazard-hazard tersebut dan bagaimana mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan. Terus termasuk kalau terjadi gempa bumi, termasuk kalau terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan dan siapa penanggung jawabnya untuk hal ini. Mungkin itu aja Pak pendek. Jadi kami melihat kondisi-kondisi ketika kita pembangunan itu jangan sampai orang kerobohan tangga segala macam, terus diyakinkan kalau memang ada hal-hal yang berbahaya, ada petugas-petugasnya di tempat-tempat tertentu seperti kalau di luar negeri, di Singapura ataupun di mana, mereka selalu menaruh petugas-petugas di tempat-tempat yang memang area-area bahaya bagi publik. Nah, mungkin itu aja Pak Wendy. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, saya kasih ke Pak Taruna dulu ya, barangkali ya, Pak Sahar kalau ada Taruna atau juga mahasiswa dari Trisakti, Taruna STTD, dan mungkin ada mahasiswa dari Trisakti. Silakan Pak Sahar, nanti setelah itu kami mungkin minta permohonannya Pak Maman Derajat kalau ingin menambahkan. Ya Pak, terima kasih. Jadi acara kita memang diikuti oleh Taruna dari ITL, STTD, ini ada jurusan transportasi darat dan perkeretaapian. Silakan Taruna, siapa yang mau sharing atau mengajukan pertanyaan, silakan. Ada? Siap. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Kenalkan diri dulu siapa ya? Yang enggak Taruna yang lebih gemuk. Ada ini. Tarur, silakan. Selamat pagi Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda, Farul Rozi Fazli, Notar 2101-124, asal Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Izin bertanya apa Pak? Ya. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Rode. Bapak, dengan adanya sistem pelayanan baru kereta api Jabodetabek melalui stasiun Manggarai, bagaimana dengan pelayanan kereta api jarak jauh luar kota? Apakah ada dampaknya baik untuk kereta api jarak jauh ataupun kereta api Jabodetabek itu sendiri? Siap, terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi, silakan. Silakan, ada lagi? Siap Bapak, mohon izin Pak. Ya, ada lagi, silakan. Selamat pagi Bapak, mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Revi Purnamasari, Notar 2101326, kelas TD 111, asal UPT Politeknik Transportasi Darat Indonesia, STTD. Mohon izin Bapak, izin bertanya kepada Bapak Rode Paulus dengan pertanyaan. Dengan adanya sistem pelayanan baru, kereta api Jabodetabek melalui stasiun Manggarai, apakah masih ada pelayanan kereta api Jabodetabek berhenti untuk baik turun di stasiun Gambir? Dan bagaimana rencana tersambungnya pelayanan kereta api Jabodetabek dengan LRT yang akan segera beroperasi? Mohon penjelasannya Bapak. Siap, terima kasih. Oke, bagus. Masih ada? Dari ITL? Masih ada? MTP? Perkeretaapian ada?
Sudah kelihatannya Pak. Kelihatannya sudah ya. Kalau gitu saya berikan ke Ya, Pak Pak. Bambang Derajat nih. Setelah itu Pak ada Pak Tevi juga nih Pak. Sebelum berangkat ya Pak Tevi ya. Pak Bambang Derajat silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak senior, Pak Wendy, Pak Dedi, Pak Sahar, dan yang lain-lain. Mungkin saya tidak menjawab itu ya, pertanyaan dari Taruna-Taruni, tapi itu yang menjawab mestinya Pak Rodi, bukan saya. Ya. Nggak apa-apa Pak, kepala balik sebelumnya bisa Pak. Jangan nanti salah nanti. Ya. Yang pertama saya ingin mengingatkan saja bahwa Master Plan Jabodetabek itu dibuat sebenarnya sejak tahun 81, ya udah lama sekali. Terus kemudian tahun 86 direvisi, terus kemudian tahun 87 direvisi lagi, tahun 92, 97, 2004. Nah, sementara saya masuk perhubungan baru tahun 89. Jadi itu sudah revisi yang karena saya habis revisi itu nggak sebentar Pak, revisi itu lama. Orang Jepang kalau kerja lama karena mungkin teliti ya, lama sekali. Nah, selama itu juga di Manggarai sebenarnya ada studi yang lain lagi di Manggarai. Ada Manggarai Crispiration. Manggarai Crispiration itu seperti sekarang kenapa yang dari Bekasi itu tidak bisa langsung ke mana? Ke Jakarta Kota ya. Tapi dari Manggarai dari Bekasi nanti ke Manggarai terus ke Tanah Abang. Itu karena masalah Crispiration itu. Karena apa? Di stasiun Manggarai itu ada 4 cabang, Jatinegara, Depo Bukit Duri, terus kemudian ada Bogor, ada Tanah Abang, ada Gambir, sehingga ada 5 cabang. Makanya ini dibilang stasiun Manggarai adalah stasiun yang paling rumit sebenarnya pola operasinya, ya. Makanya perlu waktu lama untuk studinya waktu itu. Terus kemudian alhamdulillah tahun 2012 sudah bisa dilaksanakan. Kami ikut senang waktu itu ya, karena bisa mulai dilaksanakan walaupun dengan segala macam kesulitan. Karena kita tahu bersama bahwa anggaran dari LUN waktu tahun 2001 itu 5,7 triliun. Waktu itu 5,7 triliun itu mestinya selesai dari Manggarai sampai Cikarang. Tapi dengan berjalannya waktu karena karena LUN itu tidak bisa digunakan kalau tanahnya belum bebas. Ya, sehingga nggak bisa digunakan. Sementara tanah nggak bebas-bebas sampai tahun 2010 juga akhirnya dibagi seperti tadi yang disampaikan Pak Rodi, ada dibagi segmen A, segmen B, ya. Kemudian segmen A dibagi lagi segmen A1, segmen A2 seperti sekarang ada tahap 1, tahap 2. Kemudian segmen B sendiri dibagi lagi menjadi segmen B1, B2 itu karena uangnya nggak cukup, ya, nggak cukup untuk membangun itu. Itu karena masalah tanah. Sebenarnya kalau dibeli benar tanahnya itu nggak seberapa banyak, tapi kan membayar dengan nilai yang lebih itu kan nggak boleh, ya, melanggar aturan. Nah, akhirnya nggak ada yang berani, ya. Nah itu kenapa stasiun Manggarai saja sampai 2 tahap itu juga karena itu juga, ya. Terus kemudian sebenarnya di stasiun Manggarai dulu ada rencana juga kereta cepat. Kereta cepat itu di lantai 2 di sebelah barat, ya. Tapi karena kereta cepat tidak jadi ke situ, waktu itu dirubah lagi. Jadi ada perubahan desain lagi. Jadi sebenarnya yang jadi PPK sini juga bingung. Berubah-berubah terus desainnya, Pak. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah rencana awal dari Manggarai Crispiration itu tadi ya, itu juga akhirnya kan nggak jadi ada. Tapi adanya dibuat satu grid, satu grid, tapi yang naik itu yang ke arah Manggarai. Jadi dari Bogor, Manggarai, kemudian ke Gambir itu naik bisa di atas terus, ya. Kemudian untuk yang dari Tanah Abang, Manggarai, Bekasi bisa di level yang bawah, ya. Terus berikutnya lagi ada di situ sebenarnya yang akan dibangun sampai sekarang posisinya belum ditetapkan, yaitu loop line. Sebenarnya ada loop line itu yang jalur lingkar, yang benar-benar melingkar. Sekarang ini kan jalur lingkar tapi belum lingkar. Sekarang pola operasi yang sekarang sebenarnya dulu disebut sebagai extended loop line. Karena loop line tapi diperpanjang sampai Bekasi, sampai ke Cikarang. Jadi
extended, jadi ya diperpanjang, dan itu belum ngelup. Ya. Karena masih ada yang terhalang dari Pondok Ranji sampai Manggarai itu belum bisa dibebaskan. Dan kalau dibebaskan kami sendiri juga tidak tahu biayanya berapa, karena tanah itu tanah di tengah kota, harganya pasti mahal sekali, ya. Ya. Kemudian dulu pernah ada wacana untuk dibuat elevated, ya. Ya. Terus kemudian ya, loop line itu dulu didukung sekali sama DKI saat Ketua Bapedannya Bu Yani. Dulu sering kita ketemu, diskusi, dan dia akan membantu nanti pembebasan tanah saat bikin loop line. Kami tidak jalan, ya. Nah, mohon Pak Rudi, ini masih ada beberapa ketinggalan, ya, yang mungkin sampai kalau kita melihat master plan-nya Jabodetabek ini kan ada 24 item yang harus dikerjakan, ya. Tapi sekarang kan baru dikerjakan berapa, masih kurang banyak, ya. Nah, stasiun Manggarai ini diantaranya yang paling berat sebenarnya, ya. Okay. Terus kemudian akses, Pak. Akses ke Manggarai itu kita koordinasi dengan Jakarta itu susah sekali, Pak. Dari tahun 2004, Pak, kami. Ya, itu jalan yang masuk ke sana dari arah manapun jalannya kecil, nggak ada yang besar. Kalau nanti ini menjadi stasiun terminasi, menjadi stasiun ujung, itu nanti akan kesulitan urut di situ, Pak. Ya, ya. Terus kemudian ada lagi masalah saya pengen tahu, saya belum pernah ke sana, Pak, setelah jadi ini. Ya. Apakah ya mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana. Mungkin kalau waktunya nggak cukup ya udah, Pak. Waktunya pendek, Pak, ya. Ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa akan saya sampaikan, Pak. Tapi mungkin waktunya terbatas, mungkin bisa yang lain, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Rode ini tadi yang kalimat terakhir dari Pak Bambang Derajat ini. Karena banyak yang itu juga belum ke sana. Boleh nggak kita kapan-kapan ke sana satu tim ngelihat sambil diskusi dengan Pak Budi tempat? Siap, dengan senang hati Pak menerima. Nah, itu kan siap, Pak kapan saja, anytime Pak, siap. Ready Pak. Sahar, kita atur jadi supaya dosen ini aja juga ada kesempatan kita ngelihat diskusi lapangan. Ya Pak ya? Oke Pak. Nanti disiapkan Pak Rode ya. Dengan senang hati Pak. Kami tunggu Pak. Siap. Pak Bambang Derajat, makasih, idenya bagus tuh. Jangan lupa makan siang. Makan siang Pak Dedi nanti yang nyiapin. Kami siapkan Pak. Nanti termasuk pisang Manggarai yang terkenal kami siapkan Pak. Waduh, terima kasih sekali, dengan senang hati. Jangan lupa Pak Niko diundang. Pak Niko pasti. Harus itu Pak, mbahnya kereta api harus ikut. Pak Tevi sama Pak Pepen, silakan Pak Tevi. Anda masih ada enggak? Harus berangkat. Siap. Terima kasih Pak Wendy, Pak Rudi. Wabil khusus pada Pak Rode yang luar biasa memaparkan masalah. Memang kereta api ini transportasi massal yang memang kita harapkan dan sangat-sangat cocok sekali untuk Jakarta terutama. Mungkin yang perlu diingatkan lagi dengan adanya perkembangan ini masalah lingkungan masyarakat di sekitarnya. Yang pertama, yang kedua kontingensi plan jika terjadi sesuatu hal. Dan yang ketiga tadi terakhir betul dari Pak Bambang Derajat itu menyampaikan kayaknya mengarah ke stasiun Senen itu kelihatannya masih belum ideal sama sekali tuh. Harusnya dari segala arah kayak seperti bandara ya. Harusnya Senen itu jadi kerjasama dengan PUPR. Jadi harus seperti kayak ada tol semuanya. Jadi memang itu jadi sentral Senen. Jadi semua arah dari mana saja ke Senen itu memang lancar, tidak ada halangan, ya berbentuk tol semua. Kalau sekarang ini cukup menyedihkan kalau mau ke stasiun Manggarai, padahal itu sentralnya transportasi kereta api. Mungkin itu aja usulan dari saya, Pak Wendy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Pak Tevi termasuk itu juga ya, kan Pak Rode udah nawarin tuh ingat lapangan, nanti suatu ketika Pak Sahar kita juga Pak lapangan di tempat Pak Tevi tuh di Curug tuh belum pernah di tempat kunjungi. Siap. Silakan Pak Pepen. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Wendy, Pak Sahar. Terima kasih semuanya, juga Pak Rode dan yang hadir pada acara ini.
ada hal yang ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Rode maupun dari Pak Bambang Derajat. Kalau tak salah dulu itu Jabodetabek membangun depo-depok yang itu semuanya merupakan aset Direktorat Jenderal Perhubungan, Direktur Jenderal Perkeretaapian. Kemudian pengadaan kereta kren, ada 2 unit kalau tak salah. Kemudian juga membangun jalur yang menghubungkan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, belakangan ini saya tidak tahu perkembangannya bagaimana posisi depo-depo, kren maupun jalur yang menghubungkan ke Tanjung Priok itu, sehingga terminal yang di Bandung itu bisa mengangkut peti kemas langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok. Saya kira itu aja Pak Wendy, Pak Sahar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak lain yang ingin menambahkan sebelum saya kembalikan ke Pak Rode? Ada Pak Triyono, Pak. Pak Triyono. Iya, dari MRT, Pak. Silakan itu ya, mungkin. Ada Pak Yogi juga, Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan, makanya saya tahu ya. ada yang Pak Triyono. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Silakan, Sar. Pak. Selamat pagi Pak Wendy. Saya Triyono Pak dari STTD. Salam sehat Pak Tri. Selamat siang Pak Rode. Tempo hari kan pernah PKL di sana ya. Betul Pak, siap. Iya. Begini Pak, ini berkaitan dengan khususnya stasiun Manggarai. Jadi kalau kita bicara stasiun itu rasanya tidak bisa lepas dari apa yang namanya layout. Dan layout itu kaitan eratnya dengan kapasitas, gitu. Kapasitas stasiun. Jadi waktu kita menghadapi problem yang beberapa hari yang lalu itu ada sedikit kekacauan di Manggarai. Sewaktu KRL dari Bogor tidak bisa langsung ke ke Jakarta, harus berhenti di Manggarai, dari Cikarang juga demikian, dari Bekasi juga demikian, semua menumpuk di Manggarai. Yang perlu barangkali dipastikan apa betul memang kapasitasnya sudah bisa menampung itu semua. Yang paling krusial di stasiun itu pada saat emergensi. Jadi kalau kita bicara mengenai beberapa referensi, ada yang didasarkan pada NSE 130 itu dalam tempo 4 menit itu satu lokasi yang menghadapi masalah disruption atau emergency, misalnya kebakaran dan lain sebagainya, itu harus bisa kosong dalam tempo 4 menit. Dan itu kaitannya dengan flow penumpang, flow orang yang ada di stasiun tersebut. Lazimnya itu kecepatan jalan orang per meter per jalur per satuan waktu menit, itu ada angkanya itu. Kalau waktu disruption itu untuk walkway biasa yang datar, bukan dengan tangga, itu hitung 82 orang per meter lebar jalur per menit. Nah itu kalau kita hitung, itu pada saat peak hour di Manggarai, itu orangnya memang sudah bisa diperhitungkan memenuhi persyaratan itu atau tidak. Nah, terutama kalau kita baca di PM 29 tahun 2011, itu ada ketentuan bahwa untuk peron itu disediakan itu 0,64 meter persegi per orang. Di PM 63 juga disiapkan itu, disebutkan bahwa untuk lokasi stasiun per orang itu angkanya adalah 0,64 meter persegi per orang. Dan itu kaitannya dengan penumpukan orang yang ada di peron itu. Jadi kalau luasan peronnya sekian meter, per orang itu 0,64 meter persegi per orang, itu bisa kita hitung sebetulnya yang sekarang itu sudah over capacity atau tidak gitu. Nah yang kemarin waktu kita menghadapi situasi ada orang berjubelan di elevator dan sebagainya,
ada kemungkinan ini berkaitan. Jadi kapasitas eskalator, barangkali kapasitas tangga, kapasitas walkway itu sudah tidak bisa menampung lagi jumlah penumpang yang segitu banyak itu. Dan ulang operasi yang sekarang diterapkan di Manggarai mungkin perlu kita cek ulang apakah sudah bisa memenuhi konsep yang baik yang sudah ditetapkan di PM 29, di PM 63 atau di referensi-referensi yang lain. Jadi yang paling utama itu pada saat emergensi itu semua orang harus bisa keluar dalam tempo tertentu. Dan yang kedua, yang terutama adalah untuk stasiun itu sebagai lokasi tujuan akhir, apalagi ini terminal barangkali, itu egress dan exit-nya gitu. Jadi entry egress-nya itu yang tadi banyak disebut itu menuju ke stasiun Manggarai itu barangkali sulit sekali ya. Sekarang ini. Jadi seperti itu. Baik, sedikit dari kami demikian Pak. Terima kasih Pak Wendy, Pak Sahar. Terima kasih. Pak Roda, silakan Pak Roda. Itu ya ada beberapa kan bukan ini ya pertanyaan masukan ya saran. Nanti boleh kita lanjutkan diskusi di lapangan. Kita selesaikan secara perlapangan. Silakan Pak Roda. Baik Pak, mohon izin Pak, mungkin biar sekalian ada Pak Yogi, Pak mungkin bisa sekaligus menyampaikan masukan Pak, arahan Pak. Yogi, ya Pak Yogi, silakan ayo Pak Yogi. Sebenarnya udah izin Pak Wendy, Pak Dedi, Pak Sahar, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau saya di kereta api di prasarana nggak lama Pak, malah sering juga ngobrol sama Pak Wendy. Pak Wendy dirjen kereta api dan banyak pengalaman sebelumnya. Dan memang dalam kami di Direktorat Jenderal itu lebih ke kriteria umum, kemudian administrasi dan banyak banget yang berkaitan dengan pekerjaan teknologi baru dan lain-lain. Untuk Jabodetabek, Pak Bambang yang paling ini dulu, saya sering komunikasi Pak Bambang dan selanjutnya Pak Wo dan lain-lain. Tapi yang kami bisa lihat Pak kesulitannya memang membangun kereta api barangkali untuk pembelajaran kita pada trek yang baru, yang lama maksud saya, bekerja pada trek yang sudah ada itu kesulitannya luar biasa. Luar biasa. Yang pertama berkaitan dengan tadi Pak Rode menyampaikan bahwa bekerja dalam Windows time yang pendek itu, mungkin 3-4 jam satu hari, padahal targetnya besar dan kerjaannya itu luar biasa, banyak yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua masalah lahan ini akhirnya ada kompromi desain dan juga memperpanjang, maksud saya menjadi proses lebih lama dan banyak masalah. Dan kami di Direktorat banyak mendapat laporan itu dan menangani itu. Dan yang ketiga barangkali ini koordinasi bukan hanya nggak simpel sebenarnya dalam praktek Pak. Kalau teorinya gampang kan desain sudah ada dibuat mulai tahun sekian Pak Bambang sampaikan tadi dan ada konsultan desainnya, tapi pada saat mau diterapkan itu dengan operator itu lama sekali diskusinya dan seringkali ada penyesuaian yang akhirnya bisa lama dan mundur dan kadang-kadang ya kita harus di Pak Bambang di lapangan itu udah luar biasa untuk merapatkan itu aja lama sekali gitu. Memang sama-sama punya kepentingan kita pengen cepat selesai, sementara operator juga supaya nantinya mungkin menurut mereka lebih baik dan sementara operasi yang ada tidak terganggu ini jadi lama sekali. Kemudian ketiga permasalahan heritage ini di Tambun sampai sekarang nggak selesai. Dulu masalahnya ada yang dikatakan bahwa itu ada yang heritage gitu. Jadi yang sebelumnya tidak dikenali. Pada akhirnya bisa lama itu nggak harus ada penyesuaian. Dan untuk itu akhirnya ya Pak Rode, Pak Bambang, eskalasinya panjang dan eskalasi biayanya itu luar biasa. Ini menggali pelajaran mungkin kalau kami lihat pelajaran bisa diambil dari membangun yang pada rute yang ada dan
Tadi sih yang terakhir sesuai dengan topik minggu lalu ya tentang andalalin, sepertinya memang sih kalau kita teliti jangan-jangan nggak layak gitu. Dulu waktu terminal terpadu waktu zaman dulu aja itu solusinya ada jalan layang gitu yang masuk ke stasiun ke terminal terpadu zaman dulu. Dan saya waktu itu memang nggak dokumen resminya andalalinya nggak ini, dan tadi nggak ada, dan Pak Bambang tadi mengatakan susah sekali koordinasi dengan daerah. Jadi dengan keterbatasan izin kereta yang pada akhirnya barangkali membuat sistem transport nggak nyambung dengan land use maupun nggak nyambung dengan yang lain, tadi Pak Tevi sudah identifikasi. Jadi keterbatasan kewenangan di JNKA juga. Kalau di luar udah bukan lagi tugas di JNKA untuk bangun akses segala macam. Padahal transport mesti satu sistem. Barangkali nanti ini jadi pelajaran, mohon izin Pak Wendy, jadi hal yang menjadi PR kita bagaimana koordinasi antar instansi dan juga pusat daerah ya dan operator sama pemerintah. Ini kelihatannya perlu dibuat sesuatu yang memudahkan pekerjaan lapangan. Saya kira itu Pak, izin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Pak Yogi, yang Pak Yogi garis bawahi ini sebetulnya masalah yang apa ya di dalam di perhubungan ini yang tidak mudah yang kita selesaikan, harus di level atas. Betul Pak Yogi. Saya selalu bilang begini kalau di saya itu ya Pak, bahwa kita itu kereta api terutama kita nih kereta api ini ya, terutama kereta api di dalam kota itu sekarang sudah sampai kepada titik Pak ya, bahwa kita itu memperlancar at the cost of transportasi darat lainnya, terutama di pintu perlintasan. Karena kereta api di perkotaan, apalagi di kota metropolitan sebegini, yang sebidang, banyaknya sebidangnya, perlintasan sebidangnya cuma ada di kita. Bapak lihat di kota-kota di dunia yang modern udah nggak ada lagi seperti itu. Itu makanya dulu tuh kalau saya Pak Yogi mungkin masih kalau kita diskusi kosong itu kita menghayal sebetulnya daripada kalau kita punya uang naikin dulu semuanya ke atas, baru kita tata yang lain. Dulu makanya saya nggak sepakat tuh seperti gitu. Karena kalau kita berhenti dengan sampai kepada undang-undang, terus kita mengharapkan daerah yang membuat semua elevated atau underpassnya, ya begini. Jadi nggak bisa kita atasi secara tuntas masalah kereta dalam kota kita. Nah, jadi gitu, kita sekarang bangun di terminal di Manggarai ya. Oke, kita pelan-pelan menyelesaikan. Tapi di dalam kotanya sendiri kita nggak bisa menyelesaikan. Banyak sekali di sekitar kita ini masih perlintasan sebidang yang setiap hari itu pagi sore dengan tambahan udah sampai sekitar 1 juta penumpang mungkin yang per hari yang dibawa oleh KRL itu menyebabkan orang seperti main ular naga gitu loh Pak Roda gitu ya. Nah, kata ini dianya yang terbelakang kena celaka tabrakan di pintu kereta kan begitu terus. Nyaris terus. Rumah saya dekat sini tuh. Di setiap dekat rumah saya itu kelihatan nyaris terus begitu. Nah, jadi saya tuh bilang kalau punya uang dulu ya naikin aja dulu lah. Naikin dulu baru kita selesaikan yang lain. Tapi kan enggak begitu ya, tergantung pendanaan juga kita. Nah, kembali kepada yang pada Manggarai tadi Pak Yogi lucu juga tuh. Kalau ini kan dengan yang kita bahas minggu lalu soal andalalin, jangan-jangan kita nggak lulus nih. Andalalinnya kita nggak lulus. Ya memang. Nah, terus karena kita keterbatasan ini, banyak masalah semuanya kan ujung-ujungnya dana ya. Kalau perencanaan mungkin kita udah cukup jago lah. Kalau kita bandingin di tempat di luar kan, ini kan kita baru ada satu kan. Kita anggap Manggarai itu pertemuan dari dalam kota dan luar kota. Di situ pusatnya. Ide kita seperti itu dari dulu. Tapi kita nggak bisa membandingkan dengan di negara lain. Kalau misalnya yang saya tahu aja mungkinnya di London itu yang seperti Manggarainya itu kan ada beberapa. Untuk akses ke dari London sebelah barat mungkin ke sebelah di mana? Katakanlah di Victoria, katakanlah di mana tuh? Ada lagi tempat lain. Jadi ada beberapa tempat. Jadi kalau kita ini kan semua Manggarai. Mau yang ke selatan, mau yang ke timur, kereta jarak jauhnya ketemu di situ.
kita pusat itu baru ke dalam kotanya kita distribusikan, harapannya itu di Manggarai. Jadi nanti Manggarai memang bakal jadi super sentral station. Ya kita mau batasannya tuh sampai apa gitu. Ya belum menyelesaikan masalah. Cuma memang ini kan kita karena uangnya keterbatasan, ya paling kita ngurangi masalah lah gitu. Ya Pak Rode ya, tujuan kita masih mengurangi masalah gitu. Jadi kalau kita ini tidak ideal, ya tidak ideal, tapi tahap inian kita adalah belum sampai mengatasi masalah sepenuhnya, tapi baru sampai tahapannya mengurangi masalah karena anggarannya juga terbatas. Pak Rode, silahkan Pak Rode. Baik Pak, siap. Terima kasih, kami sudah mencatat tadi banyak sekali masukan yang sangat konstruktif. Kami sudah catat, kami coba menjawab. Mungkin ada beberapa jawaban dari saya yang menjawab sekaligus ada beberapa pertanyaan, dan nanti saya minta juga Pak Kunto bisa membantu. Kira-kira kalau ada yang miss dari saya, ada yang kelewat dari saya, informasi yang bisa disampaikan, kami persilakan. Yang pertama dari Pak Dedi, terima kasih Pak. Ini juga terkait dengan aset BUMN ini menjadi perhatian kami Pak. Memang dalam 2-3 tahun ini memang berawal dari temuan BPK Pak ya, temuan BPK terkait pemanfaatan aset ini kita harus memang concern di sana, dan Sedijen kemarin juga sudah mulai memetakan, sudah mulai mempertegas mana yang menjadi aset pemerintah, mana yang operator dan seterusnya berdasarkan peraturan perundangan. Dan harapan kami memang dengan komunikasi dan memetakan tadi itu, kita sudah bisa terutama dengan operator bisa sama-sama mengetahui mana yang menjadi bagian atau asetnya PT KAI ataupun menjadi pemerintah atau Kementerian Keuangan yang dititipkan kepada kita Kementerian Perhubungan. Nah, ini terkait dengan aset ini memang salah satu hal yang menarik Pak, karena pembangunan sebagai contoh, pembangunan stasiun Manggarai ini tanahnya memang sertifikatnya ada yang di PT KAI tercatat di Groundcard dan seterusnya. Tapi proses pembangunannya menggunakan SPSN, dan di dalam ketentuan penggunaan pemanfaatan anggaran SPSN itu memang tidak diizinkan untuk diserahkan. Ini menjadi tantangan bagi kami. Kalau selama ini kita memang sibuk membangun stasiun, dan setelah itu diserahkan kepada PT KAI untuk dioperasionalkan. Nah sekarang itu sudah tidak diizinkan lagi. Yang dilaksanakan harus kerjasama pemanfaatan atau PMN. Nah PMN ini kan prosesnya juga kalau SBSN juga tidak diizinkan dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan kondisi tersebut, kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama kami sudah bisa dari DJKA, dari Kementerian Perhubungan sudah bisa lebih pas gitu, lebih pemetakan atau pembagian asetnya tadi itu. Nah, tadi yang terkait dengan pemanfaatan aset BUMN ini, kami dimulai di beberapa stasiun yang sudah memang tahun perlahannya di kami, sudah PSP, sekarang sudah kita manfaatkan dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan BUMN. Ada beberapa stasiun sekarang yang karena tidak bisa diserahkan kepada PT KAI, itu harus kita rawat. Nah, itu perubahan-perubahan ini yang harus kita antisipasi. Terus kesempatan kepada investor ini juga Bapak Menteri Perhubungan sepertinya sudah mulai menggalakkan, ada beberapa investor yang kita harapkan bisa bekerja sama. Kalau untuk pembangunan di area di dalam stasiunnya memang dari anggaran yang tersedia dari baik di loan, baik itu SBSN, baik pun dari rupiah murni, sepertinya untuk area di dalam stasiun Manggarai dan beberapa prasarana yang lain itu cukup. Yang jadi kendala adalah untuk area-area di sekitarnya. Ini yang konsep TOD, terus pembangunan infrastruktur yang mendukung ini memang
kita upayakan. Beberapa kali kita mencoba menawarkan, kemarin ada kalau didesain di Stasiun Manggarai untuk akses yang terintegrasi dengan halte bus Transjakarta itu, sama Pak Menteri udah di stop, ini jangan dibangun dengan anggaran pemerintah lagi, karena ada potensi komersil di sana, karena itu menghubungkan langsung dengan pasaraya dan seterusnya. Nanti dipersilahkan kita tawarkan. Sampai sekarang ini masih dalam proses. Harapannya nanti semua infrastruktur pendukung nanti tidak dibiayai oleh pemerintah karena memang anggaran kita terbatas, tapi ada alternatif yang lain. Terus ini Pak Niko juga tadi sudah menyampaikan juga terkait aset ini. Jadi memang kami concern di sana Pak. Terima kasih. Tadi banyak masukan hal-hal yang ditemui oleh Pak. Ya, izin ya, terkait dengan update informasi terkait aset ini mungkin ada beberapa hal yang masih kondisinya masih seperti yang pada saat Pak Niko temukan, tetapi sudah ada banyak perubahan. Mungkin sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari Pak Elvi tadi ya, terkait dengan aset kita yang di depo. Terus depo-depo itu sebelumnya memang dari tahun perolehan pembangunan kita, terus sempat ada karena temuan BPK, kenapa PT KCI kita memanfaatkan malah bayarnya kepada PT KAI, bukan kepada pemerintah. Nah, saat sekarang sudah sesuai dengan aturan Pak. Jadi PT KCI yang memanfaatkan depo-depo untuk KRL itu sekarang membayar PNBP kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian Perhubungan. Ini beberapa hal yang sudah kita upayakan pemerintah dan DJK untuk memastikan aset-aset kita dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Terus dari Pak Suryanto terkait dengan KNKT ini, terima kasih Pak, kami diingatkan di dalam dokumen-dokumen kami untuk mitigasi, untuk HIRA dan seterusnya ada beberapa yang nanti kami cek lagi, ada yang miss, ada yang belum, ada yang sudah dilakukan. Nah, terkait dengan mitigasi kami, misalkan terjadi gempa ini dan seterusnya, kami sudah memperbaiki Pak, sudah memperbaiki desain kami, karena sebagai informasi desain Stasiun Manggarai ini dibuat tahun 2010 dengan ketentuan misalkan standar gempanya itu di sebelum tahun 2010. Dan ketika kita mau membangun sudah ada standar yang baru dan itu akhirnya kita sesuaikan, tapi dampaknya memang ada anggaran yang bertambah sehingga ada pengurangan ruang lingkup pembangunan. Tetapi sekali lagi ini sudah kita upayakan supaya potensi-potensi hasad, potensi permasalahan ketika terjadi bencana itu sudah kita antisipasi. Ini juga tadi terkait dengan kompromi desain ini memang benar Pak, banyak hal yang karena permasalahan dalam penertiban, terus ada perubahan kebijakan. Ini sebagai contoh misalkan sebelumnya tidak ada kereta bandara, KA Bandara di Stasiun Manggarai, sekarang ada KA Bandara, itu juga ada penyesuaian sehingga ada perubahan desain yang kita lakukan. Termasuk kami laporkan juga bahwa pada saat Jepang mendesain Stasiun Manggarai itu saat itu masih dengan perhitungan KRL itu dengan transformasi 10. Jadi kalau sekarang sudah harus bahkan 8 saat itu ya. Sekarang sudah 12. Nah, ini ada perubahan desain, kita memperpanjang peron, terus kita juga menambah tangga manual tambahan di ujungnya supaya sekali lagi mengantisipasi pertumbuhan penumpang yang semakin berkembang dan kebutuhan teknologi juga kebutuhan penyiapan sarana yang ada di sana, sehingga ada banyak perubahan yang dilakukan. Selanjutnya ini terkait dengan pertanyaan Taruna. Ini Taruna, baik Taruna maupun Taruni tadi mempertanyakan terkait dengan bagaimana apakah pelayanan kereta jarak jauh dengan perubahan pola operasi. Kalau di tahap sekarang
memang dengan SO5 yang terakhir kita lakukan, perubahan pola operasi itu baru berkaitan dengan kereta komuter saja. Tapi untuk kereta jarak jauh masih seperti sekarang, di mana untuk stasiun kereta jarak jauh dilayani di Jabodetabek itu ada stasiun Gambir, ada stasiun Senen, ada stasiun Jatinegara. Nah ini untuk stasiun Jatinegara sudah selesai pembangunannya. Nanti kita juga akan tingkatkan pemberangkatan kereta yang berawal dari stasiun Jatinegara. Stasiun Senen juga seperti itu. Termasuk ini menjadi tantangan besar tadi disampaikan oleh Pak Elvi tadi ya, terkait dengan integrasi akses menuju ke stasiun Senen, ini menjadi tantangan. Selanjutnya terkait dengan Gambir, ini seperti penjelasan kami sebelumnya bahwa memang desain dari stasiun Manggarai itu atau master plan dari stasiun Manggarai membuat pola di mana kereta jarak jauh itu terakhir berhenti di stasiun Manggarai, kereta jarak jauhnya. Jadi untuk kereta untuk yang stasiun Gambir nanti akan diprioritaskan, dioptimalkan untuk melayani kereta komuter seperti sekarang. Perubahan itu memang nanti akan bertahap. Kita juga dalam diskusi beberapa kali di lingkungan DJKA, kita juga mempertimbangkan nanti apakah sanggup gitu ya kereta stasiun Manggarai dengan segala kompleksitasnya ditambah dengan kereta jarak jauh yang berhenti di sana, apakah mampu melayani semua pergerakan penumpang kereta jarak jauh. Nanti mungkin secara bertahap, ini nanti mungkin bisa ada sharing gitu ya, ada sharing bertahap di Gambir nanti masih ada beberapa berhenti di sana, sampai akhirnya nanti semuanya bisa berhenti di stasiun Manggarai. Nanti upaya-upaya yang bisa dilakukan, salah satunya ya kita mengoptimalkan bagaimana jalur yang ada sekarang apakah masih bisa dimanfaatkan untuk berhenti di Gambir dan seterusnya. Terkait dengan integrasi LRT, memang secara fisik, secara konstruksi tidak terintegrasi langsung, tetapi di desain awal ada yang langsung terintegrasi berada di area stasiun Manggarai, tetapi terakhir ada perubahan. Integrasinya nanti mungkin tidak langsung, tetapi dikonektivitaskan dengan Transjakarta, dengan dengan jaringan jalan yang mempermudah ketika di stasiun LRT dengan stasiun Manggarai. Terkait dengan masukan dari Pak Bambang Derajat, terima kasih Pak. Pak Rode ketekan mute Pak Rode. Ya baik Pak. Mungkin kami ulangi yang tadi yang Pak Bambang Derajat tadi sempat masih ini Pak ya, yang dari Pak Bambang Derajat. Ya, terima kasih Pak, banyak update informasi yang harus kami baca lagi referensi-referensi Pak. Sekali lagi untuk memperkaya informasi dari kami, mana yang update, mana yang masih terus sesuai dengan perencanaan, mana yang berubah dan seterusnya. Nah, ini memang terkait dengan pengembangan pendanaan ini Pak ya. Jadi kalau loan maupun SBSN memang sudah mensyaratkan konsep clean and clear. Jadi kalau kita mau mengusulkan pembangunan dengan menggunakan loan maupun menggunakan SBSN harus sudah jelas tanahnya, karena memang stasiun Manggarai tahap 1 itu juga salah satu permasalahan yang dihadapi. Kenapa bisa mundur dari rencana awal 3 tahun menjadi lebih dari hampir 7 tahun. Jadi salah satunya adalah karena lahan yang tidak siap. Nah, ini menjadi catatan kita, banyak yang terkendala tidak bisa dilaksanakan karena penyiapan lahannya tidak jelas kapan waktunya. Anggaran pun juga misalkan penilaian appraisal itu di orang tua-tua ada di sini. Aduh, mohon maaf mengganggu jadinya. Enggak. Lanjut Pak, lanjut. Ya, siap. Jadi terkait dengan tadi clean and clear ini menjadi persyaratan yang mutlak yang untuk pendanaannya. Terus
akses ini kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemda DKI, Bapak Menteri Perhubungan juga beberapa kali juga rapat dengan Gubernur DKI. Komitmennya sepertinya bagus, Pak, terkait dengan pengembangan. Saat ini di pintu timur itu sudah dibangun fasilitas akses ya, integrasi untuk Transjakarta. Nah, memang yang belum terlaksana adalah untuk pengembangan jaringan jalannya. Terus lanjut dari Pak Triyono, ini terkait dengan kapasitas stasiun Manggarai. Ini juga tadi kami sudah sampaikan desain-desainnya memang banyak perubahan, Pak, menyesuaikan dengan antisipasi karena memang dari perencanaan dari JICA Jepang itu sampai bisa dibangun memang ada tahapan yang gap-nya hampir 20 tahun sehingga ada beberapa dalam perhitungan demand, penghitungan potensi penumpang itu mungkin tidak memprediksi perubahannya luar biasa seperti sekarang. Ini sehingga ada perubahan-perubahan desain menyesuaikan supaya bisa menampung kapasitas. Jadi kalau saat ini mungkin kemarin sudah terupdate pada saat hari pertama kedua stasiun Manggarai cukup crowded itu salah satunya di hari pertama karena pada saat setelah SO itu kan kecepatan keretanya masih kena taspat, pembatasan kecepatan. Setelah itu baru bisa ditingkatkan kembali normal, termasuk pada saat perubahan pola operasi itu ada beberapa trainset yang posisinya masih tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi ada beberapa yang masih di Bukit Duri. Nah, pemindahan itu dengan kondisi stasiun Manggarai yang sudah beroperasi itu menyebabkan keterlambatan. Sehingga memang ini menjadi catatan penting dari PT KAI maupun KCI bagaimana mengantisipasi supaya perka itu, perjalanan kereta itu tidak ada terlambat. Karena sekali ada yang terlambat, itu dampaknya pasti luar biasa. Akan efek domino menyebabkan keterlambatan. Dan di beberapa stasiun dengan kondisi yang sekarang masih transisi, belum dibangun keseluruhan, baru separuhnya saja, ini juga menjadi kendala. Ya, upaya-upaya yang bisa kita lakukan, sebagai contoh pembukaan peron 8 yang sebelumnya itu dimanfaatkan untuk kereta bandara karena ada dua jalur, satu dimanfaatkan untuk kereta lintas Bekasi. Ini juga sebagai upaya untuk bisa mengurangi beban dari stasiun Manggarai. Kami juga menginformasikan ada untuk menuju ke tujuan, makanya kami melakukan sosialisasi kepada penumpang, ujung tombaknya KCI. Jadi ada banyak pilihan-pilihan stasiun transit yang bisa dimanfaatkan, tidak hanya stasiun Manggarai. Memang idealnya tadi Pak Bambang Derajat menyampaikan kalau ada loop line itu ya, perencanaannya sudah ada Pak di BPTJ Pak, elevated, tapi sampai sekarang eksekusinya ini yang masih menjadi pertanyaan besar, siapa yang mau mendanai kegiatan pembangunan yang begitu luar biasa dari biaya, dari pembebasan lahannya. Tetapi kalau memang itu sudah ada loop line, sebenarnya beban Manggarai nanti akan jauh lebih ringan karena tidak harus ke pusat kota. Jadi kalau ada loop line berarti untuk menuju ke misalkan ke Tanah Abang, kota, itu yang tidak harus masuk di stasiun Manggarai, tetapi ada pilihan-pilihan transit yang memudahkan. Nah, kami juga beberapa kali komunikasi dengan Dinas Perhubungan, Pak Dirjen menyampaikan bagaimana Transjakarta dan moda transportasi darat itu bisa menangkap. Kalau penumpang itu kan sebenarnya polanya, dia akan melihat kalau memang dirasa jenuh sekali di stasiun Manggarai, dia akan mencari opsi-opsi alternatif yang lain. Nah, ketika ada opsi-opsi alternatif yang lain, misalnya berhenti di stasiun Jatinegara, di beberapa lain itu bisa dimanfaatkan dengan transit yang lain. Mungkin secara umum itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Oke. Kalau diizinkan, Pak Kunto mungkin bisa mau menambahkan, Pak. Agak cepat aja Pak ya, soalnya waktunya hari kita sudah ditunggu teman-teman yang di Pelapor Halim. Baik, siap. Pak Kunto silakan 5 menit saja Pak Kunto. Ya, silakan Pak Kunto.
sebenarnya sudah sebagian besar dijelaskan Pak Kepala Balai ya. Jadi ya sebenarnya terima kasih ini atas PR-nya yang diingatkan kembali Pak terkait tadi ada apa ya sama yang aset Pak ya, aset dan akses ini ya. Walaupun akses memang sampai saat ini dengan DKI masih sulit Pak, walaupun pernah ada yang namanya Master Plan DKI itu 2013, itu sebenarnya bagus sekali Pak desainnya ya, tapi sampai saat ini untuk eksekusinya belum ada gitu Pak, eksekusinya untuk akses Manggarai sebenarnya itu kajian yang itu sangat bagus gitu Pak, bisa kalau dilaksanakan mungkin bisa bagus Pak ya. Yang kedua terkait pengembangan kawasan Pak ya, pengembangan kawasan inilah yang sebenarnya sebagian besar lahan itu kan tercatat di KAI ya, kalau yang kita hanya 12 meter yang saat ini dicatat di Kementerian Perhubungan Pak. Padahal lahan di Manggarai itu ada 60 hektar Pak. Ini yang KAI belum mencoba untuk TOD gitu Pak ya, belum menawarkan, dan padahal dia sudah di stasiun lain sudah banyak TOD ya, tapi di Manggarai ini masih belum ada perkembangan Pak TOD ini. Karena sepertinya KAI juga masih mengharapkan digambil terus gitu Pak ya, jarak jauhnya gitu ya. Ini yang sebenarnya harus jadi kesepakatan agar mereka juga mengembangkan Manggarai untuk pengembangan kawasannya gitu Pak ya. Mungkin berikutnya sedikit tambahan yang terkait integrasi LRT Jabodebek dengan KRL Pak. Ini sebenarnya ada 2 titik integrasi. Pertama di Duku Atas ya, ini sedang dikembangkan oleh investor kalau nggak salah untuk menyambungkan stasiunnya LRT Jabodebek dengan stasiun Sudirman Lama ya. Ini sudah saat ini tahap pekerjaan. Juga yang kedua mungkin titik di Cawang ya, stasiun Cawang itu sedang dikembangkan oleh kalau nggak salah itu Transjakarta ya, itu disambungkan antara stasiun LRT Jabodebek dengan stasiun Cawang gitu ya. Berikutnya yang dari Pak Triyono ya, mungkin terkait kapasitas tangga Pak ya. Memang sebenarnya sudah kami tambahkan Pak, awalnya memang desain tangga di Manggarai itu hanya ada 2 ya. 1 eskalator, 1 dengan tangga. Saat ini sudah ditambahkan dengan 1 tangga Pak. Memang setelah hitung kembali dengan penumpang transit yang di Manggarai memang kurang Pak. Sekarang sudah ditambahkan untuk yang daerah komuter Pak ya, untuk jarak jauh mungkin masih tetap sama. Sedangkan untuk yang kasus SO5 Pak, ini memang agak rumit, jalurnya berkurang, tapi Manggarai melayani jarak jauh dan komuter. Dan ini yang tambah rumit lagi, KAI itu maunya double track gitu Pak, tidak mau gantian sama komuter gitu. Jadi saat ini yang terjadi di Manggarai itu adalah untuk Manggarai Jatinegara sendiri single track Pak saat ini Pak. Untuk dari Matraman ke Manggarai itu single track operasinya. Sedangkan untuk Matraman ke Bekasi udah double track. Sedangkan untuk Borgorden tidak ada masalah, yang Kasilan ini yang masalah. Saat ini diatasi dengan di jalur 8 ya, ada feeder Pak, ada feeder untuk mengangkut penumpang yang Bogorlin mau ke Tanah Abang gitu Pak. Sedangkan untuk penumpang Bekasi sendiri sekarang ada KRL yang dari Bekasi langsung loop line Pak, loop line, jadi di lewat Senen gitu Pak. Jadi kalau penumpang mau Jakarta Kota diharapkan turun di Kampung Bandan. Sekarang yang lintas Ancol apa ya, Kota Ancol itu Kota Priok ditambahkan Pak frekuensinya sih. Ada pilihan untuk penumpang yang mau ke Jakarta Kota gitu Pak. Itu yang akses SO5 yang sekarang ini Pak. Alhamdulillah saat ini SO5 penumpangnya sudah lancar Pak, flow-nya di Manggarai sudah tidak padat lagi gitu Pak. Ya. Rasa itu Pak yang bisa kami tambahkan Pak. Terima kasih Pak Kunto. Baik, siap. Demikian Pak, mau naran lanjut Pak. Pak Rode, makasih. Saya silakan Pak Sahar untuk menutup, dan kalau saya nggak salah nangkap tadi ditawarkan oleh Pak Rode tanggal 15 kalau Pak Wendy, cepatlah kemari. Ya, ini menutup. Ini semua sudah berkumpul. Ya, terima kasih Pak Wendy, Pak Paulus. Jadi acaranya hari ini ramai, sudah dipanggil-panggil Pak Dedi. Pak Wendy, saya laporkan juga Pak Rode sudah oke Pak, kita kunjungan on the spot minggu depan. Tinggal nanti
waktunya sudah dikasih Pak Rode, tinggal Pak Wendy pilih yang mana gitu. Kira-kira jam berapa? Nggak ya tahu, Pak, hari Minggu atau hari Rabu? Tanggal 15. Tapi Pak Rode menyiapkan 15 hari kerja. Jamnya kira-kira Pak Rode. Jamnya Pak Rode jam pagi ya Pak ya, jam 10 mungkin ya Pak. Siap, jam 10 siap Pak. Nah, jam 10 sampai jam 1 Pak. Oke, Pak Saharnya bisa 15 ya Pak. Pak Saharnya bisa lah, kan yang masih aktif, saya kan udah pensiun, bisa aja. Ya, jadi hari ini terima kasih ke Bapak-Bapak. Mohon maaf waktunya agak terbatas. Cepatlah Bapak-Bapak kemari. Penjelasan dari Pak Rode nanti akan disambung on the spot. Jadi luar biasa Pak Rode. Kami sangat berterima kasih ke Direktur Jenderal Kereta Api dan STTD pastinya. Salam untuk Pak Direktur Keselamatan dan Dirjen Perkeretaapian. Semoga kereta api ke depannya lebih bagus lagi. Amin. Oke, kita foto ya. Amin. Foto dong. Foto. Ya, foto Pak. Foto bareng. Ada wajahnya Pak Dedi. Kalau nggak ada wajah Pak Dedi nggak sah. Oke, foto. Nah, ada Pak Dedi. Oke deh, 1, 2, 3 kita foto. Ada Pak Dedi itu. Oh, ada Pak Niko baru muncul. Oke. Ada Pak Baik, terima kasih banyak Pak Rode, Pak. Oke. Siap. Terima kasih semua. Salam sehat Bapak Ibu. 15 ya Pak Rode ya, jam 10. Siap. Siap Pak, siap. Sebentar kita ke Halim ya Pak Dodi. Assalamualaikum. Salam. Ayo pindah dari sana sekarang pindah ke sini. Tempat Iya. luas. Ya. Pak Bambang Kunto gimana kabarnya? Udah nambah timbangannya belum? Ayo, Yogi, makasih.